Allah, khusyuk itu adalah buah yang manis dari ilmu yang bermanfaat. Jadi khusyuk itu harus dengan ilmu didapatkan, bukan cuma dengan sekedar berpikir, mengkonsentrasikan diri. Tidak bisa kalau tanpa ilmu. Harus dengan ilmu yang berhubungan dengan menyempurnakan iman, kemudian perjuangan manusia untuk menundukkan hawa nafsu. Coba perhatikan hadis Nabi SAW yang kita kenal ya, insya Allah. Ini juga hadis yang doa, yang berisi doa yang mestinya kita hafal, karena ini menyangkut banyak kebaikan untuk diri kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat, ibu-ibu? Coba dimurajaah lagi. Saya pernah mengkaji di sebuah majelis khusus tentang pembahasan ilmu yang bermanfaat. Bahkan saya juga punya makalah tentang masalah ini, bisa dilihat di website manisnyaiman.com, khusus tentang ilmu yang bermanfaat, definisinya, kemudian cara untuk mendapatkannya. Intinya pokoknya ilmu yang bermanfaat itu adalah seperti kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, ma basyarul qulub, ilmu yang merasuk ke dalam hati, fa'aujabalaha, yang kemudian menimbulkan dalam hati itu perasaan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, takut kepadanya, tunduk, selalu merendahkan diri, dan selalu mengakui kekurangan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara. Rasulullah SAW memohon kepada Allah perlindungan dari 4 perkara ini. Yang disebutkan oleh para ulama, 4 perkara ini yang pertama kali disebutkan adalah merupakan penyebab 3 perkara yang berikutnya. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah sebabnya dengan ilmu yang tidak bermanfaat menjadikan apa? 3 perkara berikutnya, yaitu hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak merasa puas, yakni nafsu yang tidak merasa puas, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan apa? Bahwa khusyuk yang bersumber dari dalam hati tidak mungkin didapatkan kalau seseorang itu tidak mempelajari agama. Belajar saja kalau ilmunya tidak bermanfaat, tidak merasuk ke dalam hatinya, juga dia tidak mendapatkan sifat khusyuk ini, apalagi orang yang tidak belajar sama sekali. Jadi kita perhatikan di sini, khusyuk adalah merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita belajar, ibu-ibu, kita berusaha sempurnakan iman kita. Kita berusaha pahami kaidah dalam memahami misalnya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kemudian kita praktekkan dengan merenungkan Al-Quran, untuk kita jadikan iman kita sempurna. Setelah itu kita akan mulai bisa belajar untuk khusyuk, dan sedikit demi sedikit kita akan sempurnakan dalam diri kita. Makanya di sini kita perlu belajar, menghadiri majelis ilmu, kita catat, kita ulangi kembali agar kita paham. Nanti di rumah kita praktekkan, kita sempurnakan dengan apa? Membaca Al-Quran, ibu-ibu. Dipahami kandungannya, berusaha kita renungkan isinya. Coba dengarkan, semalam saya ceramah di TV Roja yang berjudul Ilmu sebagai Kehidupan dan Cahaya.
Di situ ada saya jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang berarti cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman. Coba diperhatikan, inilah cara belajar yang benar yang akan menjadikan ilmu kita bermanfaat, karena benar-benar menjadi cahaya dalam hati manusia. Bahkan cahayanya itu karena sempurnanya disifati sebagai cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya keimanan di atas cahaya Al-Quran. Inilah ilmu yang bermanfaat. Makanya sifat khusyuk itu diterangkan oleh para ulama seperti yang dinukil oleh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah. Khusyuk dalam salat. Disinilah kekeliruan sebagian orang yang salah ketika mendefinisikan khusyuk, memahami khusyuk, karena mereka tidak menghubungkannya dengan keimanan. Jadi ibu-ibu dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini kaidah yang saya selalu tekankan, kita pegang. Kaidah umum ini kita harus selalu yakini, sehingga kita gampang menghadapi setiap permasalahan agama. Pertama tadi, semua keutamaan dalam agama itu harus dicapai dengan memahami ilmu yang benar. Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW berdasarkan pemahaman salafus saleh. Ini mesti, ini sudah harga mati. Keluar dari jalur ini tidak mungkin meraih kebaikan dalam agama. Kaidah yang kedua apa? Semua sifat-sifat mulia dalam agama untuk kita sempurnakan adalah harus dengan mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam agama Islam secara mutlak. Kalau kita telah mengenal Allah melalui kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dengan penjabarannya, dengan bukti-bukti yang kita renungkan dalam ayat-ayat Al-Quran, maka semua kedudukan tinggi dan mulia dalam agama akan mudah kita raih dengan izin Allah. Cinta kepada Allah, takut semata-mata kepadanya, berharap, tunduk, khusyuk, bertawakal, ridho kepada segala ketentuannya, selalu bersangka baik kepadanya. Ini semua akan mudah kita dapatkan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Makanya mengenal Allah ini benar-benar merupakan sesuatu yang paling dicari oleh hati manusia. Hati tidak akan tenang sebelum ketemu dengan pasangannya atau tutupnya yang paling kelop ini. Sehingga hati manusia akan terus merintih, jiwanya akan terus sengsara sampai dia bertemu dengan sesuatu yang benar-benar membahagiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, mengenal Allah, hati manusia akan benar-benar merasakan tenang dan damai yang sesungguhnya. Makanya termasuk masalah khusyuk. Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan seperti ini, "Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar." Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Jadi siapa yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang tunduk kepadanya dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya, hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya sewaktu menjelaskan cara untuk meraih khusyuk, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah menyebutkan pembahasan yang penting ini, bahwa karena khusyuk itu asalnya dalam hati,
maka tidak mungkin hati itu akan bisa meraih sifat mulia ini kecuali dengan hati itu mengenal zat yang dihadapinya, yang disembahnya ketika dia beribadah. Saya nukilkan ucapan Ibnu Rajab dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalah halaman ke-14. Beliau mengatakan seperti ini: wa aslul khusyu'il hasil fil qalbi, wa aslul khusyu'il hasil fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi, faman kana lillahi a'rafa fahuwa lahu akhsha'a. Asal atau landasan sifat khusyuk yang terdapat dalam hati manusia, innama huwa, hanyalah bersumber dari ma'rifatullah, pengetahuan seorang hamba tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, wa ma'rifati 'azamatihi, mengenal kemahaagungannya, wa jalalihi, kemahamuliaannya dan kemahasempurnaannya. Faman kana lillahi a'rafa fahuwa lahu akhsha'a, maka barang siapa yang dia itu paling mengenal Allah, maka dengan itu dia akan paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mudah untuk meraih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang ibu perhatikan contoh nyata. Khusyuk artinya tunduk. Manusia bisa tunduk di hadapan manusia yang lainnya karena manusia ini mengenal ada sesuatu yang ditakutinya dari orang yang dia tunduk di hadapannya. Padahal ini contoh yang keliru jelas, karena tunduk itu adalah ibadah kepada Allah. Sebagai contoh misalnya begini, kalau misalnya kita kenal seorang jahat, preman tahulah misalnya, pembunuh berdarah dingin, karena sering masuk dalam kulkas, makanya darahnya dingin. Misalnya ada yang seperti ini, pembunuh berdarah dingin, benar-benar jahat. Setiap ketemu orang pokoknya tidak pikir panjang dibunuh. Satu saat tiba-tiba dia manggil kita, harus ketemu dia, ada yang penting. Akhirnya kita datang menghadap dia dalam keadaan mukanya marah. Kita kira-kira di depannya kita akan senyum-senyum, akan bermain-main, atau ketakutan. Apa yang kita lakukan ibu-ibu? Kita akan ketakutan karena kita kenal orang ini jahat, bisa membunuh kita. Ini gambaran apa? Bahwa kalau kita mengenal sifat orang ini, maka kita akan semakin takut dan tunduk kepadanya. Padahal ini makhluk, tidak pantas kita berlakukan padanya ketakutan yang berlebihan seperti itu. Nah, bagaimana orang yang mengenal sempurnanya keperkasaan Allah, kekuatannya, kemahakuasaannya, yang dia bisa membinasakan manusia kapan saja dikehendakinya. Bahkan bukan kebinasaan dunia, kebinasaan yang kekal abadi. Bisa dia mencabut hidayah dari hati seorang hamba kalau dia menghendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, harusnya kalau kita kenal ini, semua kekuasaan ada di tangan Allah. Dia bisa mencelakakan kita, bahkan memberikan madarat yang besar kepada kita kapan saja dikehendakinya. Ini akan menjadikan kita semakin takut. Makanya waktu kita sholat, karena kita berhadapan langsung dengan zat yang demikian sempurna keperkasaannya, kita akan takut dan tunduk serta khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diterangkan oleh Ibnu Rajab. Faman kana lillahi a'rafa kana lahu akhsha'a. Maka barang siapa yang dia itu lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih tunduk kepadanya. Selanjutnya kata beliau, masih keterangan tadi sambungannya untuk menggambarkan bagaimana khusyuk itu didapatkan dengan mengenal Allah.
Beliau berkata, wa yatafawatul khusyu'u fil qulubi bihasbi tafawuti ma'rifatiha liman khasya'at lahu. Kemudian sifat khusyuk dalam hati manusia ini tafawut, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, sempurna tidaknya sesuai dengan bertingkat-tingkatnya pengetahuan dalam hati manusia terhadap zat yang dia tunduk di hadapannya, zat yang diibadahinya. Jadi khusyuk bertingkat-tingkat karena iman bertingkat-tingkat. Manusia juga pengetahuannya tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya berbeda-beda, makanya khusyuknya pun berbeda-beda. Wa bihasbi tafawuti musyahadatil qulubi li sifatil muqtadiyati lil khusyuk. Dan juga sesuai dengan persaksian hati, penyaksian hati terhadap sifat-sifat yang menuntutnya atau menumbuhkan kekhusyuan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mengenal Allah, ibu-ibu sekalian, itu dia bisa meraih khusyuk dari berbagai segi. Coba saya ringkaskan di sini keterangan Ibnu Rajab ya. Kata beliau, orang meraih khusyuk itu beda-beda. Ada yang meraih khusyuk pertama ketika dia mempersaksikan, meyakini sempurnanya pengawasan Allah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya yang disembunyikannya. Dengan ini dia malu ketika berhadapan dengan Allah, merasakan pengawasannya, maka dia takut ketika sholat. Dari segi dia merasakan pengawasan Allah, merasa malu di hadapannya, dengan inilah dia meraih khusyuk. Ada lagi hamba yang lain, ketika dia merenungkan Allah itu sempurna sifat-sifatnya, sempurna keindahannya, maka dengan itu dia mencintai Allah, karena tabiatnya manusia apa? Mesti mencintai keindahan, mencintai kesempurnaan. Dengan dia merenungkan kemahasempurnaan dan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai Allah, merasa rindu untuk bertemu dengannya, ingin untuk melihatnya. Makanya ketika sholat dia bawa perasaan ini, dengan ini dia tunduk dan khusyuk kepada Allah. Ada lagi yang lain, hamba Allah yang mengenal sempurnanya siksaan Allah, sempurnanya keperkasaannya. Dia berpikir Allah maha kuasa untuk mencelakakan dirinya, mencabut dari dirinya hidayah, merusak atau membinasakan keimanannya. Maka karena perasaan ini kemudian dia menghadap Allah, dia takut. Dia takut sampai gemetaran ketika dia sholat. Maka dengan ini dia meraih khusyuk dalam sholatnya. Jadi perhatikan ibu-ibu, orang yang mengenal Allah, khusyuknya itu bermacam-macam, bukan cuma satu sisi. Karena manusia kadang-kadang sebelum dia sholat, ya kan kita ketahui bersama, sholat itu disifati oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunajihi. Orang yang sholat itu dia sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat bagaimana ketika dia berjumpa, berkomunikasi dengan Allah. Nah, ketika seorang yang beriman sebelum sholat kan mungkin dia sedang merenungkan sesuatu, mungkin dia sedang baca Al-Quran atau hatinya sedang diliputi perenungan tentang Allah. Ada orang yang merenung, Masya Allah, nikmat yang Allah berikan kepadaku demikian banyak, demi nikmat dunia, rezeki yang halal, nikmat hidayah untuk mengenal Islam, saya bisa belajar sunnah, kemudian saya bisa belajar kajian-kajian yang bermanfaat, bisa beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi apa yang aku balas dari nikmat ini? Saya selalu berbuat maksiat kepada Allah, tidak beribadah dengan benar, saya masih cinta dunia yang berlebihan. Dengan merenungkan ini kan dia malu, nikmat banyak tapi dia kurang mensyukuri. Dia malu, akhirnya datang waktu sholat, dia sholat, akhirnya dalam keadaan dia malu kepada Allah, dia selalu tunduk. Inilah khusyuknya hamba ini kepada Allah. Jadi dia mencapai khusyuk dari sisi apa? Rasa malu kepada Allah. Ada hamba yang kedua, dia baca Al-Quran, ternyata Allah itu maha sempurna kekuasaannya. Dia bisa membolak-balikan hati manusia.
Dia bisa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, mencabut hidayah dari siapa yang dikehendakinya. Dia bisa memalingkan keimanan seseorang dalam sekejap kalau dia menghendaki. Maka hamba ini takut, jangan sampai saya termasuk, karena saya juga ini ibadahnya kurang. Kesempurnaan ibadah juga jauh dari sempurna. Maka ketika dia sholat, dia merenungkan hakikat ini, dia takut menghadap Allah, maka dia tunduk dan sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya tidak dicabut hidayah darinya. Dengan ini dia meraih khusyuk. Kenapa? Karena dia mengenal sempurnanya kekuasaan Allah. Ada hamba yang ketiga, lain lagi dia perenungannya. Dia sedang merenungkan kesempurnaan, keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, luasnya rahmatnya, kebaikannya yang demikian banyak, pantas untuk dia dicintai. Ketika hatinya dikuasai perasaan cinta kepada Allah, rindu untuk bertemu dengannya, masuk waktu sholat, kemudian dia sholat. Dengan ini dia akan sholat dengan tenang dan penuh perasaan cinta. Dengan ini dia akan meraih khusyuk dalam sholatnya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau baca biografinya beberapa ulama salaf, kita akan dapati di antara mereka itu, termasuk dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada yang ketika berwudu gemetaran badannya. Ada yang ketika mau masuk waktu sholat berseri-seri wajahnya karena gembira akan bertemu dengan Allah. Nah, orang seperti ini karena dia mengenal Allah, bisa diyakini sholatnya kemungkinan besar akan khusyuk, baik dengan rasa takut, rasa malu, perasaan rindu untuk bertemu Allah, atau perasaan selalu tunduk di hadapannya. Dari sisi-sisi inilah seorang hamba bisa meraih khusyuk, dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya yang beriman untuk meraih kekhusyukan kepadanya dari berbagai keadaan yang dirasakan dalam hatinya, sehingga tidak terbatas cuma satu keadaan saja yang bisa menjadikan ibadah mereka sempurna, kekhusyukan mereka sempurna dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah ibu-ibu dan ma'asyiral akhwat rahimakumullah, cara untuk meraih khusyuk, dan saya lengkapi di sini di makalah juga saya sudah terangkan dengan panjang lebar. Kalau tadi itu adalah asalnya mengenal Allah, maka dari sunnah Nabi SAW juga terdapat bimbingan untuk memudahkan kita meraih khusyuk yang saya perinci dalam makalah yang sudah dibagikan ini, yaitu mulai berlindung kepada Allah, kemudian merenungkan makna ayat Al-Quran, zikir-zikir dan doa yang kita baca dalam sholat, menghadirkan kebesaran Allah waktu kita ruku dan sujud, kita menundukkan diri, bahkan waktu sujud kita meletakkan anggota badan kita yang paling mulia sejajar dengan tanah. Sudah itu kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Jadi seolah-olah hamba itu mengatakan, ya Allah, semua ketinggian, kesempurnaan, kebesaran adalah milikmu, dan kerendahan serta kehinaan adalah ada padaku. Ini kalau hamba merenungkannya ibu-ibu sekalian, dia akan mengetahui ketergantungan dirinya secara zat kepada Allah. Inilah hakikat khusyuk yang sesungguhnya. Makanya khusyuk ini tidak akan nampak saja dalam ibadahnya, di luar ibadahnya pun dia selalu merasa tergantung dan butuh kepada Allah. Dia rajin berdoa, dia rajin memperbaiki dirinya, rajin mencari sebab-sebab yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan dirinya. Dia rajin mohon ampun kepada Allah dan mencari sebab-sebab rahmat dan karunia-Nya. Kemudian termasuk dalam masalah ini juga membatasi pandangan mata. Ini saya jelaskan dengan terperinci juga dalam makalah. Jadi mata itu kalau kemana-mana, hati dan pikirannya akan ikut. Makanya kalau kita sholat ibu-ibu, kita usahakan sholat di depan sutra, karena sutra ini membatasi pandangan mata. Cari dinding yang benar-benar menutupi agar yang di setelahnya tidak nampak kalau bisa. Termasuk ibu-ibu kalau sholat pakai sajadah yang polos, jangan yang bergambar-gambar, yang berukir-ukiran. Rasulullah SAW saja pernah diberikan pakaian baju yang bergaris-garis. Setelah itu beliau, setelah selesai sholat, beliau suruh kembalikan pakaian tersebut, dan beliau bersabda, fa innaha alhadni anifan fi sholati. Sesungguhnya gambar-gambar dalam pakaian ini telah menggangguku dalam sholatku. Kalau Rasulullah SAW saja terganggu, apalagi kita. Maka usahakan benda-benda apa saja yang menarik hilangkan dari hadapan kita ketika kita sholat.
karena kita akan pikirkan dan akan mengganggu konsentrasi kita. Demikian pula sebelum sholat kita kerjakan, hendaknya hati dan pikiran kita jangan disibukkan dengan sesuatu yang mendesak, seperti keinginan makan, minum, atau ada masakan yang dikhawatirkan hangus misalnya, menahan buang air kecil, buang air besar. Ini semua dihilangkan. Inilah petunjuk Nabi SAW yang sempurna dalam masalah yang berhubungan dengan kiat-kiat untuk meraih khusyuk dalam salat kita. Saya tidak bisa perinci karena waktu. Maka alhamdulillah, semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi cukup, dan selebihnya kita bisa baca di makalah yang sudah dibagikan. Semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menambah ilmu kita, apalagi dalam perkara yang sangat penting dalam agama ini. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab bagi hal-hal yang belum dipahami, insyaallah. Untuk kajiannya saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ada pertanyaan. Ya, mohon diulang doa Rasulullah SAW memohon dimatikan dalam keadaan miskin. Ini ada anunya nggak? Tulis. Kalau tidak ada ya saya bacakan saja. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku pada hari kiamat nanti dalam golongannya orang-orang miskin. Ya, saya nggak akan tulis, kalau biasa saya tuliskan. Saya mengajak teman saya pengajian. Teman saya pengajian ke masjid ini, mereka tidak mau karena mereka bilang ada kuburan dalam masjid ini. Dan masih pada waktu itu ada ritual ini. Ya Allah, pernyataan yang saya katakan orang bodoh ya. Saya sudah nukil berkali-kali, saya sudah tanyakan sama ulama, saya sudah pernah sebutkan berkali-kali, sudah tanyakan sama 3 masyayikh muridnya Syekh Al-Albani tentang masalah kondisi masjid ini. Mereka mengatakan boleh. Ya, saya katakan orang yang mengatakan seperti ini orang yang bodoh, tidak percaya. Sudah diberitahu berkali-kali, dan dia juga tidak bertanya kepada ulama untuk misalnya kalau ada kritikan. Kenapa dia tidak bertanya kepada para ulama? Ya, padahal sudah kita ketahui Bu Sakiranda juga dulu melaksanakan kajian di sini dan juga salat asar di sini. Ada yang menjadi saksi dia melakukannya juga di sini. Kenapa 2 ustadz yang melakukannya dia tidak percaya? Maka ini adalah sifat sombong. Kalau seandainya dia punya kritikan, dia cari dalilnya, tanya kepada ulama kalau memang dia tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Ya. Jadi kalau cuma sekedar kemungkinan adanya, saya sudah tanyakan, kuburannya ada, saya bilang sama Syekh, kuburannya benar-benar ada, tapi sudah dihilangkan bekas-bekasnya. Silakan lihat di belakang tersebut. Hilang bekas-bekasnya, tidak nampak lagi tanah-tanahnya, jadikan seperti taman. Maka ketiga Syekh tersebut, Syekh Ali Hasan, kemudian Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, dan satu lagi Syekh yang waktu itu datang, semua mengatakan insya Allah tidak mengapa kalau sudah hilang bekas-bekasnya. Nah,
Ibu saya suka berkebun dan memakai pupuk dari kotoran binatang seperti kotoran kambing. Apa hukumnya Ustaz? Tidak mengapa. Pertama, kotoran kambing, kalau dibilang kotoran kambing ini tidak najis ya. Kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Tidak najis ya. Tidak najis, tidak membatalkan sholat karena dia bisa dimakan dagingnya. Kalau kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu yang najis. Itu yang najis ya. Saya membaca satu hadis agar kita tidak melihat harta dan jisim yang di atas kita, tapi kita melihat ke bawah. Iya, maksudnya kenapa? Ya. Makna jisim itu artinya badan ya. Hadis Nabi SAW, kalau yang dimaksud itu mungkin hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupamu dan kepada hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Adapun kata-kata jisim di sini saya juga nggak tahu hadisnya. Yang jelas memang kita tidak boleh melihat harta atau fisik. Jisim artinya fisik atau tubuh manusia ya. Apa makna dari raqaiq? Raqaiq itu artinya sesuatu yang melembutkan hati. Jadi biasanya disebut untuk tazkiyatun nufus, nasihat yang melunakkan hati, itu artinya raqaiq. Saat salat belakangan ini saya sering menangis karena ada rasa takut pada adab Allah. Takut itu dilatar belakangi karena saya belum bersih dari riba. Akibat belum mampunya saya melunasi hutang di bank konvensional, di mana hutang itu bukan untuk foya-foya tapi untuk kebutuhan pendidikan. Apakah itu masuk kategori khusyuk? Insya Allah mudah-mudahan itu masuk kategori khusyuk. Yang jelas kalau ibu sungguh-sungguh takut kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan masalah riba tersebut, yakni berusaha untuk segera dibayar, maka insya Allah itu merupakan kebaikan dan merupakan tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita katakan insya Allah tangisan tersebut termasuk tangisan khusyuk karena takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak takwa, istrinya soleha, di akhirat bisa diketemukan oleh Allah apa tidak Ustaz? Masya Allah, ini Bu soleha ini sangat bersemangat ya. Kita katakan kalau suaminya betul-betul tidak takwa dan tidak bertobat, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan pasangkan istrinya dengan yang lebih baik. Dan dia nanti tidak akan ingat lagi suaminya karena suaminya tidak pantas untuk dicintainya karena dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau diajak kepada kebaikan. Ini kalau suaminya tidak mau berubah. Makanya kita doakan kalau kita ingin cinta kita tetap kekal sampai bertemu di akhirat nanti, diajak sekarang kepada kebaikan, didakwai supaya tidak cintanya itu berganti menjadi permusuhan di akhirat nanti, sebagaimana yang sudah pernah kita kaji. Bagaimana menjaga khusyuk kadang ketika sholat lupa bacaan sholat? Memang khusyuk itu harus dijaga dari awal sampai akhir, dilatih dengan kiat-kiat. Coba dibaca dulu itu apa bukunya yang makalah yang dibagikan, nanti setelah itu ada jawabannya di situ ya. Kiat-kiat untuk meraih khusyuk dalam sholat. Dengan latihan-latihan tersebut insya Allah kita akan dimudahkan untuk meraih khusyuk dalam sholat kita. Saya mau nanyakan doa apa yang dibaca setelah baca Al-Quran? Apakah Shadaqallahul Azim tidak boleh dibaca? Syukran. Ya. Membaca Shadaqallahul Azim tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak diperbuat oleh para sahabat, tidak dianjurkan oleh imam-imam ahlu sunnah. Imam Syafi'i tidak pernah menganjurkannya, Imam Malik tidak menganjurkannya, Imam Ahmad juga tidak, Imam Bukhari, Muslim tidak semuanya. Itu orang-orang belakangan ini yang sudah membikinnya. Shadaqallahul Azim artinya maha benar Allah, tetapi tidak dikhususkan waktu membaca Al-Quran saja. Tidak ada pengkhususan. Kalau kita melihat misalnya bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta, hujan, atau tanda-tanda kebesaran Allah, kita katakan Shadaqallah, maha benar Allah. Ini benar apa yang Allah beritakan tentang bukti-bukti kekuasaannya.
Nah, mengkhususkannya untuk bacaan Al-Quran itu yang tidak dituntunkan dalam sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam salah satu kitab beliau. Bagaimana jika Anda sholat dengan membuka Al-Quran karena dengan cara ini memudahkan untuk menghafal surat? Ini diperbolehkan, tapi kata para ulama akan mengganggu. Jadi kalau ada surat yang kita hafal itu lebih bagus karena lebih memudahkan kita untuk konsentrasi. Nanti kita buka, nanti bukanya juga membutuhkan waktu, memikirkan nanti halaman berapa, nanti akan jelas mengganggu. Kalau orang yang tidak punya hafalan sama sekali, dia boleh, karena ada hadis yang sahih yang menunjukkan salah seorang budak yang menjadi imam, dia buka Al-Quran. Tetapi kalau kita punya hafalan, maka itu lebih bagus untuk hafalan kita yang kita baca, karena nanti akan lebih sempurna kita berdirinya, tidak perlu lagi sibuk memikirkan buka-buka Al-Qurannya, yang ini tentu akan mengganggu dalam konsentrasi dan kekhusyuan kita. Ada yang lain? Bagaimana, cukup ibu-ibu? Ya, kalau cukup kita akhiri kajiannya ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.